Ini perang narasi saja, Bang. Secara umum kita ingin jangan ada serangan fajar. Serangan fajar. Iya, kan kalau ada serangan fajar ketangkep tuh. Karena orang, nah ada serangan fajar nih kita dapat 10 juta. Bang Mardhani Alisera, si jago dari Jakarta Timur. Selama di Jakarta, kampanye di Jakarta Timur terus ya, Bang Mardhani ya? Jakarta Timur. Sehari bisa berapa titik? 2 minggu terakhir tuh kalau Sabtu Minggu bisa 8 titik. Tadi Bang Mardhani cerita, yang maju siapa, yang capek dia. Karena harus kampanye buat Ridho. Semua sih namanya kalau pilkada semangat kita. Oke, Bang Mardhani sehat ya? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bang, kita langsung ngomong soal pilkada Jakarta ya. Jadi dari PKS sudah Ridho. Kalau Ridho kalah dari Pramrano. Kalau suaranya di bawah Pramrano, fakta. Fakta ya. Tapi apakah Sudah tidak bisa terbantahkan itu ya? Iya, kan 49 atau 50 dengan 39 40. Tapi apakah satu putaran, kita tunggu keputusan KPU. Per hari Kamis 5 Desember dari KPU tingkat kota kabupaten itu kan sudah melakukan hasil rekapitulasi, sudah dirapat plenokan. Dan hasilnya itu sampai sejauh ini 50,07% untuk Pramrano. Yang artinya satu putaran itu, Bang. 50,01 saja satu putaran. Iya. Ini 50,07. Iya. Itu kalau ditetapkan KPU. Kita tunggu aja nanti. Kenapa, Bang? Apa masih belum bisa? Sebetulnya dalam hati udah terima, cuma karena di podcast aja tetap harus bilang harus tetap Enggak, ini dalam politis. hatinya masih doa 2 putaran. Dan kalau 2 putaran menang kita. Tapi kan setahu aku nih ya, Bang Mardhani itu sangat realistis dan sangat ilmiah sekali. Dulu Bang Mardhani itu pernah bilang waktu kita 14 Februari 2024 ya, Pilpres, saya percaya lembaga survei hasil Betul, tapi yang sekarang cepat. ini too close to call kan? Hah? Ya kalau waktu close to call gini, waktu dari 4, Kompas tetap 49,49. Yang lainnya ada 50,7, 50,1 dan plus minusnya 1 kan. Kalau yang quick count, sekarang sudah real count. Sudah real count. Sudah 50,07 di 5 kota dan 1 kabupaten. 1-2 hari ke depan akan diputuskan KPU. Tapi kita juga lagi ngumpulin data, beberapa data. Contohnya yang di Pinang Ranti kan sudah terbukti ada ketua KPPS yang diberhentikan karena mencoblos 19 kali. Nah, kita ternyata lagi cari yang seperti ini, modusnya banyak apa enggak gitu. Jadi kalaupun mau maju untuk menggugat ini 2 putaran, larinya ke MK ya, Bang? Nampaknya ke MK. Ya karena kalau KPU kan dia harus memutuskan sesuai dengan jadwal paling lama 16 Desember. Tapi inisiatif KPU maju aja 6 atau 7 Desember. Monggo, 7 atau 9, monggo aja, boleh kok. Sampai akhirnya dari tim pemenangan Ridho itu membuat sayembara lapor kecurangan. Itu H-1 karena dapat info katanya. Harus sampai sebegitunya, Bang? Bagus lah. Bagus kan gini, di undang-undang kita itu Undang-Undang 10 2016 atau Undang 7 2017, bagi mereka yang ingin melaporkan quote-unquote money politik, agak lucu. Dua-duanya akan kena gitu loh. Iya, yang terima juga kena. Nah, beda dengan Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK punya prinsip whistleblower, peniup peluit. Misal saya nih, kan agak susah Zilvi. Ada pengungkapan korupsi dari pihak luar. Biasanya dari dalam. Kita yang di dalam tahu, kita lapor KPK. Di Undang-Undang KPK maksimal 2% dari uang kerugian negara yang bisa diselamatkan bisa diberikan kepada yang whistleblower. Bagus kan? Makanya rata-rata tangkap tangan, rata-rata yang dilakukan KPK itu informasi dari orang dalam. Nah, kami
melihat seperti itu, ingin pilkada yang bersih, ya udah, karena dapat info nih akan ada serangan fajar, buat aja pengumuman seperti itu. Berhadiah 10 juta. 10 juta. Dengan harapan apakah laporan-laporan itu bisa dikumpulkan sebagai materi kalau nanti harus menggugat ke MK? Kalau secara umum sih, atau ini perang narasi saja, Bang? secara umum kita ingin jangan ada serangan fajar. Serangan fajar? Iya, kan kalau ada serangan fajar ketangkep tuh. Karena orang, nah ada serangan fajar nih, kita dapat 10 juta, jagain yuk. Nah, jauh lebih baik. Sebenarnya itu bagian dari upaya kita menjaga agar pilkada tetap sehat dan bersih. Jadi bukan perang narasi seolah-olah kalaupun nanti RK kalah suaranya atau tidak 2 putaran itu karena ada kecurangan. Ya kan, kalau memang ada kecurangan akan dilaporkan. Oke. Berikutnya soal dari tim pemenangan Ridho juga melaporkan KPU DKI Jakarta ke DKPP atas tuduhan ketidakprofesionalan, salah satu contohnya karena banyak undangan formulir C6 itu yang tidak dibagikan ke warga. Akhirnya banyak warga yang tidak datang ke TPS. Itu layak tidak sih menurut Bang Mardhani sendiri untuk dilaporkan menjadi bahan untuk melaporkan KPU tidak profesional ke DKPP? Nah ini yang gini, KPU sendiri itu pelaksana undang-undang, Zirli. Saya kemudian masih di Komisi 2, mesti nanti berpikir udah sederhana kok. Kayak KTP aja, nggak usah pakai C6 gitu loh. Siapapun yang datang pakai KTP, monggo, gitu loh. Boleh, selama sudah terdaftar DPT, nggak perlu pakai C6, tunjukin KTP aja. Dan kita juga udah mulai kok punya iKTP ya, pakai elektronik di handphone aja, gitu kan bisa di zoom, bisa di barcode atau bisa dilihat. Gitu. Nah, jadi selama ini C6 ini memang menjadi catatannya gini, the evil is in the detail gini. Ada 2 tuh, satu nggak nyampe, satu lagi C6 bagi mereka yang sudah meninggal. Kan memang ada tindakan kehati-hatian dari teman-teman Dukcapil. Nggak bisa Zuri. Misal, minta maaf, misal bapak saya meninggal, saya udah lapor ke RT, nggak bisa RT tiba-tiba bilang mana surat kematiannya. Kan nggak mungkin RT lapor ke kelurahan, Pak ini bapaknya Pak Mardhani segini udah meninggal. Nah, mana buktinya? Di kita belum terbiasa orang meninggal itu melampirkan akta kematian. Akta kelahiran sudah biasa, akta kematian tidak. Nah, ketika ada akta kematian pun harus ada verifikasi, dicek betul, baru datanya dihapus. Karena sekali data itu dihapus, yang terjadi orang ini stateless, nggak dapat BPJS, nggak dapat hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Ada kehati-hatian. Sementara kita ngelihat pengelolaan data kita satu pintu, tidak terdesentralisasi. Dan dalam konteks yang diadukan oleh tim pemenangan Ridho ke DKPP itu karena yang meninggal pun masih mendapatkan undangan untuk mencoblos. Kalau saya pribadi, ya memang kejadian ini bukan cuma terjadi pada Pilkada 2024 ini, 2017 terjadi, Pilpres 2019 terjadi, 2024 kemarin terjadi, karena tadi KPU sudah membuat DPT. Saya tidak membela KPU ya, tetapi memang cek DPT, gampang kok DPT online. Oh saya ternyata di sini gitu. Nah tetapi sekarang ada aturan yang itu bukan domainnya KPU, harus bawa C6. Itu aturan yang ada di Undang-Undang 10 2017. Nah mestinya dimudahkan saja. Gitu. Nah ini PR dari pembuat undang-undang kan, kalaupun nanti harus direvisi ya untuk kemudahan itu. Tapi mereka yang melaporkan juga benar, karena harusnya selama undang-undang seperti ini KPU perlu mengingatkan, dan rata-rata yang membagi undangan tuh bukan petugas KPPS, tapi RT atau yang ditunjuk oleh RT. Nah ini kan mekanisme lain. Jadi aku juga merasa kok aku nggak dapat C6 juga bang. Tapi bisa tetap datang ke TPS, tunjukin KTP, dan memang betul ada namanya, dicek online, ya udah bisa. Oke, itu menjadi catatan. Memang ada kekurangan, tapi secara kita bicara realistis ya bang, itu kan tidak bisa mengubah hasil pilkada. Kalaupun nanti dinyatakan Pram Ranau yang menang, ada aduan-aduan seperti ini kan toh tidak bisa mengubah hasil juga kan. Apakah ini memang ekspektasinya untuk bisa mengubah hasil, untuk bisa masuk ke putaran kedua, atau bagaimana bang? Yang pertama tentu
kita lagi ngumpulin data nih ya. Kan tingkat partisipasi rendah. Kita harus pastikan surat suara tidak terpakai itu sama tidak jumlahnya dengan mereka yang tidak hadir. Itulah. Makanya kan selalu ada surat suara sah dan tidak sah. Kenapa? Biar kita tahu. Di TPS ini, misalnya TPS 1, total pemilih 543. Yang datang cuma 420. Daripada 400 sah, 20 nggak sah. Berarti sisanya berarti surat suara yang harusnya tidak boleh digunakan. Nah, kita cek gitu lah. Nah, secara umum sebetulnya teman-teman ingin kalau menang, ya menang dengan baik. Kalau tidak menang, ya kita siap untuk putaran 2 karena kata kuncinya memang too close to call tadi, terlalu tipis. Coba misal menangnya 5-2, 5-3, mungkin jauh lebih memudahkan. Tetapi kan fakta 50,07 kali saya tadi dengar Ciko di 2000-an, sementara TPS ada 14 ribuan. Kalau kurang 1, kurang 14.000 misal gitu kan. Kan kita lagi ngecek nih. 1 udah ketemu 19 di. Jadi ekspektasinya memang suara Pramrano yang tidak mencapai 50+1 itu ya. Bukan ekspektasi, memang undang-undangnya mensyaratkan 50% lebih. Ya, maksudnya gini Bang, kalau Pramrano nggak mencapai 50+1 kan baru bisa 2 putaran. Itu toh yang diharapkan kan. Kalau menggugat ke MK kan kita tidak bisa, karena gapnya kan jauh antara Ridho dengan Pramrano sudah 9-10%. Yang digugat pastinya bukan karena Ridho ini lebih tinggi, tapi untuk mengurangi suaranya Pramrano supaya bisa masuk putaran kedua. Iya kan, sekarang ikut aturannya gubernur di Jakarta itu mesti menang 50% lebih gitu loh. Nah, kita cek 50,07 itu versinya KPU. Kita kan juga punya versi. Nanti kita cek aja. Nanti kita cek ya.